A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya alimullah ma'alimna ma yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma wa aranal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa aranal batila batila warzuqna ijtinabah. Rabbana zidna ilman warzuqna fahman warzuqna tayyiban wa amalan mutaqabbalan. Ya Ghafur Rabbana innana amanna faghfir lana dzunubana wa qina adzabannar. Amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji dan syukur adalah milik Allah. Kembali kita berjumpa di channel iDream TV dalam program Hikmah Himpunan Kisah dan Motivasi Hidup, di mana insyaallah kita akan belajar ya dari pengalaman hidup kita, dari apa yang terjadi pada orang-orang sebelum kita ya, untuk kemudian kita bermuhasabah diri, yang salah kita perbaiki ya, yang benar kita tingkatkan lagi ya, yang dengan itu kemudian insyaallah ya kualitas kita sebagai muslim ya akan semakin baik ya. Artinya apa? Kita akan menjelma menjadi pribadi-pribadi muslim yang tangguh, yang tidak akan mudah digoyahkan, dikalahkan oleh bujuk dan rayu dari iblis dan sekutu-sekutunya. Tidak lupa kita baca salawat dan salam, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamualaikum ayuhan nabi wa rahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah terima salawat dan salam yang kita baca dan dilimpah curahkan kepada para nabi dan para rasul, wabil khusus Rasulullah Muhammad SAW. Dan semoga kita termasuk ke dalam kelompok orang yang akan berbahagia ketika berjumpa dengan Allah nanti di yaumul mahsyar, dijauhkan dari siksa api neraka, dimasukkan ke dalam jannah dan dipertemukan dengan Rasulullah SAW. Insyaallah, amin ya rabbal alamin. Sahabat iDream yang dirahmati Allah dimanapun Anda berada, di dalam program Hikmah kali ini saya akan mengangkat satu tema ya, yaitu meraih kebahagiaan dunia dan akhirat ya, tanpa modal ya. Jadi kadang-kadang ya kalau kita perhatikan ya, ada banyak orang ya, yang tidak mau ya memaksimalkan upaya ya, untuk beramal saleh ya, melakukan kebaikan dengan alasan nggak punya modal. Karena mindsetnya ya, berbuat kebaikan itu harus pakai uang. Ya. Yang namanya berbuat baik itu kaitannya dengan materi, ya, semata-mata. Ya. Padahal sejatinya sahabat iDream yang dirahmati Allah ya, bahwa untuk meraih kebahagiaan hidup di dunia dan di akhirat ini modalnya kecil. Ya, sedikit ya, tidak banyak. Bahkan banyak ya, kebaikan-kebaikan yang Allah janjikan pahala yang besar tanpa mengeluarkan uang. Bahkan niat yang tulus saja ya, niat yang tulus saja itu sudah akan menjadi sebab ya dapatnya kita kebahagiaan di dunia dan juga di akhirat. Kenapa? Karena memang pada dasarnya Allah Subhanahu wa Ta'ala itu adalah zat yang maha kaya, yang memiliki segala sesuatu ya. Dan mudah bagi Allah memberikan itu semua kepada siapa yang dikehendakinya ya. Dan bagi Allah gitu kan bukanlah satu bisnis. Nah, kadang-kadang kalau kita ini bicara keuntungan, kemaslahatan ya, kita bicara bisnis. Kalau Allah tidak membisniskan itu. Karena dasarnya dia adalah zat yang maha rahman, maha rahim, yang maha pengasih, maha penyayang. Maka bagi Allah ya untuk mendapatkan kasih sayangnya, mendapatkan kebaikan darinya tidak diperlukan materi, modal. Ya. Artinya orang yang kaya bisa mendapatkan itu ya, dengan kekayaannya. Orang yang miskin pun bisa mendapatkan itu dengan kemiskinannya. Nah, jadi jangan kemudian berpikir ya saya nggak jadi orang baik, itu nggak bisa berbuat baik karena saya orang miskin. Itu tidak ada di dalam kamus Islam.
Saya tidak bisa maksimal berbuat baik karena saya bukan pejabat. Itu juga tidak ada di dalam kamus ajaran Islam. Ya, dimanapun posisi kita, ya, seberapa pun ya jumlah materi kekayaan yang kita miliki atau bahkan kita tidak miliki, ya, kita tetap bisa berkontribusi melakukan berbagai kebaikan yang pada akhirnya kemudian akan mengantarkan kita kepada surganya Allah juga. Nah, itu ya. Sebagaimana ya yang Allah sebutkan di dalam surah Al-Hadid ya. Surah yang ke-50 berapa ini? 57 kalau enggak salah. Ayat yang ke-21 ya Allah memerintahkan ya, menegaskan kepada kita ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, sabiqu ila magfiratin mir rabbikum wa jannatin 'arduha ka'ardis samawati wal ardi uiddatil ladzina amanu billahi wa rasulihi. Dzalika fadlullahi yu'tihi man yasha'u wallahu dzul fadlil 'adzim. Sabiqu, berlomba-lombalah kalian. Wah, ya, ayolah menggunakan potensi yang kalian miliki ya, untuk sebesar-besarnya melakukan kebaikan. Ya, ila magfiratin mir rabbikum, yang akan mengantarkan kalian kepada ampunan dari Tuhanmu, wa jannatin, dan kepada surga, arduha, yang luasnya ka'ardis samawati wal ardh, seluas langit dan bumi. Wa idzatil ladzina amanu, yang Allah janjikan kepada orang yang beriman. Nih lihat tuh, kalau di situ lihat ya. Allah janjikan itu kepada orang yang beriman, bukan kepada orang yang berharta, bukan pula kepada orang yang punya jabatan, bukan kepada para raja. Tetapi Allah janjikan surga yang luas itu ya, kebahagiaan itu bagi siapa? Bagi mereka yang iman. Iman itu bicaranya hati, bukan bicaranya materi. Jadi konsep ya meraih kebahagiaan ya, kebahagiaan di dunia dan di akhirat tanpa modal memang ada. Dan itulah yang Allah tawarkan kepada kita. Karena dalam bahasa kita kalau mau untung, mau enak, mau senang ya harus punya modal. Ya mau kaya harus ada modal gitu kan. Mau hidup makmur ya harus ada modalnya. Bisnis mau untung ada modal. Itu kan bahasa kita. Tapi Allah kemudian menawarkan kepada kita kalau mau bahagia dunia dan akhirat nggak perlu modal. Ya. Apa yang Allah minta? Perasaan, rasa. Apa itu? Rasa beriman kepada Allah. Ya. Wa'idzatil ladzina amanu billahi wa rasulihi, ya. Keimanan kepada Allah dan keimanan kepada Rasulnya. Dan Allah tegaskan apa? Dzalika fadlullah, itulah karunia yang Allah berikan. Ya. Yu'tihi man yasha, yang Allah berikan kepada siapa yang dikehendaki. Wallahu dzul fadlil adzim, dan sesungguhnya Allah adalah zat yang memiliki karunia ya. Ya, keuntungan apalah sebutnya yang agung, yang besar. Jadi karena Allah memiliki kemuliaan, keagungan, ya, apapun ada di sisinya, maka mudah bagi Allah untuk kemudian memberikan itu kepada siapa yang dikehendakinya tanpa modal. Nah, kita kalau berbicara kepada manusia, ini tadi ya, kalau mau ini mau itu wanifiro. Nah, kalau sekarang kan begitu ya. Nah, kalau fenomena kita lihat hari ini ya ada lazim dan lumrah ya. Mau jadi pejabat ya, mau menang di dalam pemilihan ya, pemilihan apapun lah, bahkan sampai ke pemilihan RT RW udah ada modelnya wanipiro juga. Apalagi sekarang kan kalau desa dapat gelontoran dana besar dari pemerintah kan, 5 miliar per tahun. Apa berapa dulu 1 miliar ya, 1 miliar per tahun. Anggarannya besar begitu kan, uang itu, sehingga orang kemudian berlomba-lomba ya, pengen jadi pejabat ya, di daerah, di desa untuk mengelola uang gitu kan. Itu bahasanya ya wanipiro ya, untuk meraih jabatan itu saja ya harus mau dikeluarkan uang ya, makanya ada kemudian riset yang menyebutkan biaya politik di Indonesia itu sangat mahal. Itu bahasa kita. Dan yang diraih pun ya bukannya kesenangan yang maksimal juga ya, hanya menduduki jabatan yang akan berakhir dalam tempo 5 tahun gitu ya.
Bukannya sampai tua juga ya, 5 tahun nanti pemilihan lagi gitu. Itu saja yang dikeluarkan modalnya besar. Tapi Allah kemudian menawarkan kepada kita nggak perlu begitu. Ya ada hal yang Allah berikan kesenangan yang besar, kenikmatan yang besar, surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Ya, yang bisa kalian raih tanpa modal, cukup dengan memenuhi jiwa kita dengan keimanan kepada Allah dan Rasul-Nya. Lakukan kebaikan-kebaikan. Ya. Jadi ini bukan omong kosong gitu kan. Itulah bedanya bahasa kita sebagai manusia ya, dengan bahasa Allah sebagai zat yang maha agung yang memiliki segala sesuatu. Ya. Maka seharusnya ini ya, menjadi sebuah kesadaran dalam diri kita ya, bahwa kita tidak akan punya alasan di hadapan Allah ketika dihisab nanti. Kenapa amalan kamu sedikit? Kenapa pahala kamu nggak banyak? Nggak ada excuse, nggak ada hujah, nggak ada alasan di hadapan Allah. Karena kemiskinan bukan penyebab kita tidak bisa mendapatkan pahala yang banyak dari Allah. Status kita sebagai orang biasa, rakyat jelata, bukan menjadi sebab terhalangnya kita mendapatkan pahala yang banyak dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini yang kemudian kita harus sadari dan kita pahami. Dan sebagai manusia tentu satu kelaziman ya, bahwa kita senang ya, bila kemudian mendapatkan keuntungan ya, kebaikan di dunia dan di akhirat gitu kan yang besar tapi tanpa modal gitu. Harusnya kan kita senang gitu kan dan berlomba-lomba itu. Sebagaimana diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada banyak ya bagaimana Allah dan Rasulnya menggambarkan ya, kebaikan itu bisa diraih, ya pahala itu bisa diraih tanpa kita mengeluarkan modal. Misalnya dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh Al-Hakim dan juga Imam At-Tabrani, ada satu riwayat ya yang artinya begini, ya sesungguhnya Allah Azza wa Jalla memasukkan 3 orang ke dalam surga dengan sepotong roti. Bukan yang mahal, dia sepotong roti. Kemudian segenggam kurma, segenggam aja kurma. Atau yang semisal dengan itu yang bermanfaat bagi orang miskin. Nah, 3 orang yang masuk ke surga karena sepotong roti adalah pemilik rumah yang memerintahkannya, seorang istri yang membuatnya dengan baik, dan pembantu yang menyuguhkannya kepada orang miskin. Jadi sedekahnya cuma sepotong roti, tapi yang dimasukkan bisa 3 kelompok, 3 orang. Sedekahnya dengan segenggam kurma, tapi kemudian yang dimasukkan ke surga itu ada 3 pihak. Ya, atau apapun yang mendatangkan manfaat, ya, misalnya sayur sepiring, ya, nasi seapa kalau sekarang ya, nasi sebungkus gitu kan. Dalam nasi sebungkus yang disedekahkan kepada orang miskin kata Rasulullah SAW dalam hadis ini, maka akan ada 3 orang yang akan Allah berikan kebaikan yang besar. Siapa itu? Itu tadi ya, pemilik rumah. Artinya yang bosnya ya, kepala keluarganya, dia yang punya uang, dia yang merintahkan, tolong bunda ya ke istrinya, kasih tetangga kita itu makan. Istrinya kan nggak kerja ya, yang kerja kan suaminya, istrinya nggak punya uang, yang punya uang suaminya. Siap, ayah misalnya, lalu kemudian diperintahkan dia masak, ya. Dia masak, ya dia buat. Sudah rapi, ya dibungkus, dipanggil pembantunya. Mbak tahu kan si Anu? Ya tahu, orang susah gini-gini, kasihan kan ya. Dibawa ke dia, anterin ke sana. Siap Bu, wah dengan senang nih pembantu karena merasa ada orang yang akan dibantu. Diantarnya. 3 orang ini, ya, kalau kita lihat secara prinsip yang mengeluarkan modal kan yang punya rumah ya. Istrinya hanya membantu mewujudkan ini. Pembantunya cuma mengantarkan saja. Lihat pembantu yang nggak mengeluarkan modal ini bisa mendapatkan pahala yang sama dengan orang yang mengeluarkan uang. Dengan mendapatkan pahala yang sama, kebaikan sama dengan orang yang mengolah, masak berjibaku. Maka hadis ini harus menjadi motivasi bagi kita untuk terjun ke dalam kebaikan. Ya. Kebaikan apapun, walaupun hanya sebatas menjadi wasilah perantara. Ya. Enggak, jadi jangan berpikir saya nggak punya uang nggak bisa sedekah.
menjadi orang yang mengutip sedekah dan kemudian mengantarkannya saja itu juga mendapatkan pahala yang sama. Ya. Sekarang itu kan banyak ya aplikasi-aplikasi yang kemudian menjadi sarana bagi masyarakat ya, untuk memberikan donasi bantuan yang ditujukan kepada pihak-pihak yang membutuhkan. Nah, orang yang di dalamnya yang mengurusi itu, yang membuat aplikasinya, yang kemudian memasukkan akunnya, datanya, apa semuanya gitu kan, yang kemudian mensurvei lokasinya gitu kan, itu kan dia nggak ngeluarin duit. Ya. Yang kemudian supirnya ya, yang menyetir mengantarkannya. Kalau mereka prinsipnya ingin mencari keridhaan Allah ya, dan berbahagia karena bisa membantu ya orang miskin, maka semua yang terlibat di situ adalah orang-orang yang mendapatkan pahala yang sama yang diganjar oleh Allah Subhanahu wa taala dengan surganya. Nah, kita memang nggak bangun masjid, ya. Yang bangun masjid misalnya tapi ya pejabat di tempat kita yang punya uang banyak, ya, atau orang kaya di kampung kita. Tapi kemudian kita bantu jadi pengurus, ya, kita terjun menjadi tukang bersih-bersih, ya. Kita terjun, ya, jadi apa ya? Jadi orang yang kemudian menghadirkan kajian-kajian, nyari ustadznya siapa, aktif. Maka sebetulnya pahala yang kita dapatkan sama dengan pahala membangun masjid. Nah, itu ya. Jadi ini kemudian harus kita pahami bahwa betul adanya ya, untuk mendapatkan kebahagiaan, kebaikan dunia dan akhirat ini bisa kita raih tanpa modal. Tapi dengan keyakinan, dengan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis lain yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim ya, Rasulullah juga pernah menggambarkan ya. Dikatakan di sini apabila seorang istri ya kan ini kata Rasulullah SAW ya, menginfakkan makanan dari rumahnya tanpa melampaui batas, maka baginya pahala karena apa yang telah ia infakkan, dan bagi suaminya pahala karena apa yang ia hasilkan dari pekerjaannya, dan bagi pembantunya juga seperti itu, tidak berkurang sedikit pun pahala sebagian mereka dari sebagian yang lain. Itu kurang lebih mirip dengan hadis yang pertama ya. Pembantunya nggak ngeluarin duit pun, nggak ngeluarin tenaga pun ya, bisa mendapatkan pahala yang sama tanpa mengurangi pahala masing-masing. Ya, bukan berarti pahala pembantu diambil dari pahalanya majikannya, enggak. Atau pahala istri diambil dari pahala suami, enggak ya. Semuanya Allah balas berikan pahala yang sama. Walaupun yang satu tanpa modal. Modalnya hanya ketulusan saja. Ya, bergembira karena ada orang yang bisa dibantu. Ya, kalau kita tuh misalnya kurban ya, acara kurban itu kan yang mau kita kasih daging itu banyak ya, banyak orang yang senang ya mendapatkan daging kurban karena mereka bisa makan daging kurban, yang bisa makan daging ya setahun sekali. Karena nggak sanggup beli daging gitu kan, jadi baru bisa merasakan daging itu kalau pas hari raya kurban. Kita nggak kurban nih, ya. Kita nggak kurban karena kita nggak punya uang, nggak punya modal. Tapi ingin dapat pahala besar juga gitu kan dari Allah Subhanahu wa taala. Aktiflah, terjunlah jadi panitia. Ya, bantuin nyembelih, bantuin nyincang, bantuin motong-motong ya, bantuin nimbang, bantuin masukin kantong, bantuin ngebagiin ya Allah ya. Insya Allah pahala yang kita dapatkan juga sama besarnya dengan pahala orang yang berkurban. Nah, itulah ya kalimat yang Allah sebut di dalam ayatnya, wallahu dzul fadlil azim. Ya, Allah itu adalah zat yang memiliki karunia yang sangat besar. Ya, unlimited ya pahala dari Allah Subhanahu wa taala itu. Kemudian dari hadis yang lain juga disebutkan ya, diriwayatkan oleh Al-Bazzar, Ibnu Khuzaimah dan juga Ibnu Majah ya, dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Dia berkata bahwa Rasulullah SAW pernah bersabda, ya, 7 perkara yang pahalanya terus mengalir kepada seorang hamba sedang ia berada di dalam kuburnya, yaitu orang yang mengajarkan ilmu, menggali sungai, membuat sumur, menanam kurma, membangun masjid, mewariskan mushaf, dan meninggalkan anak yang senantiasa memohonkan ampun untuknya setelah dia meninggal. Ya. Kalau dipikir-pikir ya, ini kan juga nggak mesti mengeluarkan modal ya. Misalnya mengajarkan ilmu ya,
nggak perlu pakai duit kan. Itu kan ilmu itu diraih tanpa uang itu kan. Hanya memaksimalkan penglihatan, pendengaran ya, dan akal. Dapat ilmu, hafal surah Al-Fatihah, ajarkan surah Al-Fatihah itu kepada orang lain. Ajarkan wudu itu kepada orang lain ya. Kan ada banyak juga orang yang nggak tahu wudu gitu kan. Ajarin gini Pak, wudu cara yang benar ya Pak, ini cara Rasulullah itu kan. Maka bagi dia pahala yang mengalir terus. Selama kita pikir kalau berbicara pahala jariah itu kan pahala sedekah gitu ya. Pahala sedekah saja gitu kan, mengalir. Tapi kata Rasulullah SAW nggak mesti itu ya. Mengajarkan ilmu juga bisa mendapatkan pahala jariah. Menggali sungai juga sama ya. Bikin pengairan di sawah ya, kita mau bangun sawah ini mau bikin sawah, mau garap sawah itu kan orang-orang kampung kita untuk makan ya, untuk keperluan ya. Perlu air, maka dicetuskan lah yuk kita bikin sungai ya, kita bikin parit, kita bikin ini bikin itu pengairan. Wow, gotong royong ngegali ya. Maka ini juga akan mendapatkan pahala jariah sepanjang air itu mengalir ya ke sawah-sawah itu. Maka sepanjang itu pula pahalanya Allah alirkan kepada orang yang menggalinya ya. Kemudian membuat sumur ya. Sumur ini kan untuk minum ya. Sekarang ini ada ya sedekah untuk gali sumur gitu ya. Jadi ada sumur-sumur untuk di pesantren-pesantren, kawasan-kawasan terpencil kadang ya. Masyarakat pedesaan yang sumber airnya jauh ya, sungainya. Sementara mereka harus memanfaatkan air yang ada, dibantu dibikinkan sumur bor apa semua. Itu juga bagian dari pahala jariah ya. Menanam kurma ya, dikasih kurma sama tetangga ya. Bijinya kita ya Allah, bijinya ini bagus nih ya, kurmanya manis, saya tanam deh. Ya, diambil tanah, kan nggak pakai duit gitu ya. Ambil tanah, taruh di plastik ya, korek-korek, masukin biji, siramin ya seadanya. Tumbuh dia jadi pohon, lalu kemudian kita tanam. Buahnya kemudian dinikmati oleh yang lain ya, bahkan mungkin burung-burung juga ikut menikmati, binatang-binatang yang suka juga menikmati. Itu juga jadi pahala jariah. Ya. Makanya kan ada orang ya yang begitu semangat menanam pohon. Di hutan, di kawasan-kawasan yang gundul gitu kan. Ada tuh ya, saya cerita dengan ada seorang ibu ya, anaknya meninggal dan anaknya berpesan untuk kepada ibunya supaya dia meneruskan perjuangannya menanam pohon. Jadi ada ibu-ibu di Cina ini, bukan Islam tapi semangatnya luar biasa. Akhirnya selama 20 tahun setelah anaknya wafat dia bangun, ya dia tanami pohon. Satu hari berapa ratus pohon biji gitu ya ditanamin. 20 tahun kemudian tanah gersang ya, tandus menjadi hutan. Di dalamnya kemudian ada ekosistem makhluk ya, makhluk hidup muncul datang ya. Tuh, kalau di orang Islam itu luar biasa pahalanya itu. Pahala jariahnya gede banget itu. Makanya pentingnya kita ilmu ya dan iman itulah. Kemudian apa lagi ya, membangun masjid. Membangun masjid itu nggak mesti keluar duit kadang-kadang ya. Itu tadi saya katakan ya. Ikut gotong royongnya, saya ingat banget ya dulu di tempat saya ketika masjid mau naik ke lantai 2 kita warga komplek kemudian sepakat gotong royong ya. ngecor masjid ya. Dan yang ngecor itu bukan orang yang keluar duit juga itu kan ya, mengeluarkan tenaga ya. Itu juga akan jadi pahala jariah ya. Mewariskan mushaf ya, punya Al-Quran ya, kemudian kita wariskan ya, kepada orang lain. Ini juga menjadi menjadi pahala jariah dan meninggalkan anak yang soleh. Ya, anak yang soleh juga memberikan pahala jariah. Dalam hadis yang lain ya dari Imam Bukhari, ya, diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan juga Imam Abu Daud dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu bahwa Nabi SAW bersabda, ya, sungguh di Madinah kalian telah meninggalkan beberapa orang yang tidaklah kalian melakukan satu perjalanan, tidak pula memberikan suatu infak, dan tidak pula dia melintasi satu lembah, melainkan mereka bersama kalian juga.
Maka para sahabat bertanya, ya Rasulullah, bagaimana bisa mereka bersama kita sementara mereka ada di Madinah? Kemudian Rasulullah menjawab, mereka tertahan oleh uzur, atau Rasulullah menjawab, mereka tertahan oleh sakit. Jadi sampai, nah inilah bukti bahwa untuk mendapatkan pahala yang besar itu tanpa modal. Modalnya hanya diperlukan apa? Niat, ketulusan. Jadi kata Rasulullah tuh, jadi ketika dalam satu peperangan, ya, ekspedisi kaum muslimin ya untuk kemudian menghadang orang-orang kafir, ya, Rasulullah cerita itu, tahu nggak kalian? Dengan kita kan sudah melewati ini capek lah gitu. Ya. Tapi ada orang kata Rasulullah, ya dia tetap di Madinah, ya, kemudian dia tidak ikut jalan sama kita. Dia juga nggak ngeluarin infak gitu kan. Karena mereka miskin gitu kan, nggak punya uang yang bisa diberikan gitu kan. Ya. Dan mereka juga nggak ikut jalan sama kita gitu kan. Tidak melintasi lembah gitu kan, nggak merasa susah payahnya. Tapi kalian dinilai, dianggap, dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala bersama dengan kita. Siapa itu ya Rasulullah? Ya mereka yang punya uzur, sakit, ada halangan ya. Kenapa mereka dicatat bersama? Karena pada dasarnya kalau halangan itu nggak ada, mereka juga jalan. Nah, jadi ketika kita punya niat tekad yang tulus ya, kalaupun kebaikan itu kemudian tidak terlaksana, tetap Allah akan berikan kebaikan, pahala yang sama. Nah, itu bagaimana baiknya Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Makanya jadi orang baik itu insya Allah melimpah pahala itu kan. Karena orang baik itu ya nggak terjadi pun kebaikan, tetap Allah berikan pahala karena pada dasarnya ya dia orang baik gitu kan. Ya. Biasa sedekah, satu hari nggak sedekah tetap dia dapat pahala sedekah. Kenapa? Kalau dia punya uang pun dia akan sedekah. Kalau nggak punya uang, ya dia nggak sedekah karena nggak punya uang. Nah itu. Ya. Maka jadilah pribadi yang dikenal sebagai orang dermawan. Sekalipun karena ketidakmampuan, keterbatasan, tetap ya, pahalanya Allah akan berikan. Biasa sedekah di hari Jumat itu satu hari itu kemudian atau selama sebulan itu dia nggak menjalankan sedekah Jumat. Kenapa? Oh sakit lah atau tiba-tiba bisnisnya macet begini-begini. Tetap pahalanya itu akan Allah kasih. Karena kebiasaan dia, karena ketulusan dia. Yang menghalangi dia dari kebaikan ya uzur. Uzurnya macam-macam kan, bisa sakit, bisa ini, bisa itu. Nah ini yang kemudian kita harus pahami. Dalam hadis yang lain juga diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim, ya, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa yang bermaksud yaitu berniat melakukan kebaikan kemudian dia tidak melakukannya, maka dicatat baginya satu kebaikan. Dan siapa yang bermaksud ya atau ingin melakukan kebaikan kemudian dia melakukannya, maka dicatat baginya 10 kebaikan hingga 700 kali lipat. Sedangkan siapa yang berniat ya, melakukan keburukan maka ia tidak jadi, kemudian ia tidak jadi melakukannya, maka Allah mencatatnya sebagai satu kebaikan yang sempurna di sisinya. Ya, lihat nih betapa Allah ya memberikan kebaikan, ya, keuntungan, kebahagiaan dunia dan akhirat tanpa modal. Ya. Ya, udah bercita-cita ya Allah nih saya kalau punya nih saya kasih nih. Itu saja. Kalau memang dasarnya dia orang baik begitu ya, bukan saja-saja, bukan niat-niat aja gitu. Tapi memang dia ya Allah tahulah gitu ya. Ya orang kalau dikasih memang pasti dia akan kasih ke orang lain gitu kan. Kalau dia lapang dia pasti akan memberikannya kepada orang lain. Tapi kemudian Allah sempitkan. Maka orang ini tetap mendapatkan kebaikan. Apalagi kalau kemudian ya dasarnya baik, kemudian Allah kasih kebaikan, dia berbuat baik dengan kebaikan yang Allah berikan, maka kata Rasulullah dapat 10 kebaikan, bahkan dilipat gandakan sampai 700 kali lipat. Dan kalau ada orang yang ingin melakukan kejahatan enggak jadi, Allah catat bagi dia kebaikan karena enggak jadi melakukan kejahatan. Nah, kadang-kadang kan lihat nih besok kok satronin lu ya. Gue sikat nggak jadi itu karena ternyata kemudian berpikir udah biarin aja, maaf. Allah berikan kebaikan tanpa modal, ya, tanpa effort yang besar, nggak jadi aja ya melakukan keburukan, Allah berikan pahala kebaikan. Jadi itulah sahabat Adrim ya gambaran bagaimana
Allah Subhanahu wa taala yang memudahkan bagi kita orang yang mengimaninya, ya, yang mengimani Allah dan Rasulnya untuk mendapatkan kebaikan yang besar di dunia dan di akhirat tanpa modal. Jadi apa yang harus kita lakukan? Ya, membangun kesadaran dalam diri, saya harus jadi orang baik. Apapun yang Allah berikan kepada saya harus jadi kebaikan. Maka ketika kemudian Allah tidak memberikan, ya, tetap itu akan jadi kebaikan bagi kita. Ya. Di prinsipnya gini, kita buktikan saya itu memang dermawan ya Allah. Ya. Ada uang, ada orang minta, saya kasih. Tapi kemudian ternyata nggak ada uangnya. Tetap Allah akan kasih kita pahala sedekah. Datang orang, bang, tolong dong gini-gini. Aduh, saya lagi susah sih juga sama gini. Walaupun dia mengatakan begitu, Allah tetap bagi dia beri pahala, ya, pahala sedekah. Kenapa? Kalau tahu kalau kita punya pasti kita kasih. Nah, itu ya. Nah, jadi begitu. Nah, insya Allah kita akan mendapatkan kebaikan sebagaimana kebaikan orang-orang yang melakukannya dengan modal. Ya. Demikian sahabat iDream ya, mudah-mudahan bermanfaat. Yang benar datang dari Allah dan yang salah semata-mata lahir dari kealfaan dan kekhilafan saya pribadi. Saya bikinnya pamit undur. Hasbiyallahu la ilaha illahu alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Subhanaka Allahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.